Halo sahabat biologi, perkenalkan nama saya Ersa Somba. Saya mahasiswa Universitas Negeri Manado, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, jurusan Biologi. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari materi tentang sistem saraf. Nah, sebelum kita membahas mengenai materi sistem saraf, ada baiknya kita harus mengetahui kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada materi kita saat ini. Untuk kompetensi dasar yang akan kita capai pada materi kita saat ini, diantaranya menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem koordinasi dalam kaitannya dengan mekanisme koordinasi dan regulasi serta gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem koordinasi manusia. Kemudian, untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama menjelaskan struktur sel saraf manusia, yang kedua menjelaskan fungsi bagian-bagian sel saraf, yang ketiga menjelaskan klasifikasi sistem saraf, yang keempat menjelaskan proses penghantaran impuls, yang kelima menjelaskan proses terjadinya gerak sadar dan gerak refleks, dan yang keenam menjelaskan gangguan pada sistem saraf. Kita masuk pada sistem saraf. Apa itu sistem saraf? Jadi, sistem saraf merupakan salah satu sistem koordinasi yang bertugas untuk menyampaikan rangsangan dari reseptor untuk dideteksi dan direspon oleh tubuh. Untuk dapat merespon suatu rangsangan, ada 3 komponen yang harus dimiliki oleh sistem saraf. Di antaranya yaitu reseptor, penghantar impuls, dan efektor. Berdasarkan struktur, sel saraf atau neuron tersusun atas dendrit, badan sel, nukleus, akson atau neurit, selubung mielin, sel sahwan, nodus Ranvier, dan terminal akson. Perlu kalian ketahui, antara neuron satu dengan neuron lainnya dihubungkan bagian saraf yang bernama sinapsis. Nah, berdasarkan arah impuls, dimulai dari dendrit, diteruskan ke badan sel, hingga menuju ke akson. Impuls nantinya akan bergerak di sepanjang akson, hingga menuju ke neuron lainnya. Setiap bagian sel saraf memiliki fungsinya masing-masing. Dendrit berfungsi menerima impuls dan mengantarkannya ke badan sel. Pada badan sel, nantinya akan menerima impuls dari dendrit dan meneruskannya ke akson. Pada badan sel, terdapat nukleus. Nukleus berfungsi mengatur seluruh aktivitas sel. Kemudian akson, nantinya akan menerima impuls dari badan sel dan mengantarkannya ke sel saraf lainnya. Di sepanjang akson, terdapat nodus Ranvier. Nodus Ranvier berfungsi mempercepat penghantaran impuls. Kemudian sel sahwan nantinya akan menyediakan makanan untuk akson. Selubung mielin akan melindungi akson dan memberi nutrisi untuk neuron. Dan terminal akson nantinya akan mengantarkan sinyal dari neuron satu ke neuron lainnya. Berdasarkan klasifikasi, sistem saraf dibagi berdasarkan fungsi. Ada neuron sensorik, neuron motorik, dan neuron asosiasi. Sementara itu, berdasarkan struktur, ada neuron multipolar, neuron bipolar, dan neuron unipolar. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, macam-macam sel saraf atau neuron berdasarkan strukturnya. Yang pertama ada saraf unipolar, di mana bentuk saraf ini hanya memiliki satu juluran, yaitu akson. Yang kedua ada saraf bipolar, di mana bentuk saraf ini memiliki 2 juluran, yaitu akson dan dendrit. Kemudian yang ketiga ada saraf multipolar, di mana bentuk saraf ini hanya memiliki satu juluran akson dan memiliki beberapa dendrit. Kemudian, macam-macam sel saraf atau neuron berdasarkan fungsinya.
Yang pertama ada saraf sensorik, di mana saraf ini berfungsi mengantarkan impuls dari reseptor ke sistem saraf pusat. Organ reseptor pada saraf sensorik adalah alat indera. Yang kedua ada saraf asosiasi, di mana saraf ini berfungsi mengantarkan impuls dari sistem saraf pusat ke efektor. Organ reseptor pada saraf asosiasi adalah otot dan kelenjar. Kemudian yang ketiga ada saraf motorik, di mana saraf ini berfungsi menghubungkan neuron sensorik dan neuron motorik. Saraf ini terdapat di otak dan sumsum tulang belakang. Sekarang kita masuk pada susunan sistem saraf. Bagaimana susunan sistem saraf pada manusia? Jadi, susunan sistem saraf pada manusia terdiri dari sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Untuk sistem saraf pusat tersusun atas otak dan sumsum tulang belakang. Sementara itu, untuk sistem saraf tepi dibagi berdasarkan tempat, ada saraf kranial dan ada saraf spinal. Kemudian, berdasarkan fungsi, ada saraf somatik dan ada saraf otonom. Mari kita bahas satu persatu. Sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat pada manusia sebagai pusat pengendali utama pada tubuh dan dilindungi oleh selaput meninges, terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Yang pertama, otak. Otak merupakan organ yang sangat kompleks dan memiliki berbagai fungsi penting bagi aktivitas seluruh tubuh. Pada otak, terdapat bagian luar otak atau korteks yang disebut substansi grisea. Bagian ini berwarna abu-abu dan memiliki miliaran neuron atau badan sel saraf. Kemudian, ada bagian dalam otak atau medula yang disebut substansi alba. Bagian ini berwarna putih dan terdapat miliaran serabut saraf, dalam hal ini akson dan dendrit. Nah, berdasarkan struktur, otak terdiri dari otak besar atau cerebrum, ada otak tengah atau mesencephalon, kemudian ada otak depan atau diencephalon, di mana terdiri dari hipotalamus, kelenjar pituitari, dan talamus. Selanjutnya ada otak kecil atau cerebellum, dan yang terakhir ada batang otak atau brainstem yang terdiri dari jembatan Farol atau pons dan medula oblongata atau sumsum lanjutan. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, otak besar. Otak besar berfungsi sebagai yang pertama berfungsi dalam mengatur gerakan tubuh, yang kedua berfungsi dalam kemampuan berbahasa atau berbicara, yang ketiga berfungsi dalam kemampuan berpikir, dan yang keempat berfungsi dalam kemampuan menyimpan memori. Nah, perlu kalian ketahui, pada otak besar terbagi menjadi dua bagian, yaitu otak kiri dan otak kanan. Kedua bagian ini dihubungkan oleh serabut saraf yang disebut dengan corpus callosum. Pada otak besar terdapat 4 lobus, dan masing-masing lobus memiliki fungsinya masing-masing. Yang pertama adalah lobus frontalis. Lobus ini berfungsi sebagai pengendali otot rangka dan berperan dalam kecerdasan. Yang kedua ada lobus parietalis, di mana lobus ini berfungsi sebagai pusat pendengaran dan pengaturan perubahan kulit. Kemudian yang ketiga ada lobus occipitalis yang berfungsi sebagai pusat penglihatan, dan yang terakhir ada lobus temporalis yang berfungsi sebagai pusat pendengaran. Yang kedua ada otak depan. Otak depan terdiri dari talamus dan hipotalamus. Talamus berperan dalam menerima semua rangsangan dari reseptor kecuali bau. Sementara itu, untuk hipotalamus berperan dalam pengaturan suhu dan pengaturan nutrien. Yang ketiga ada otak tengah. Otak tengah terletak di depan otak kecil dan jembatan Farol. Otak tengah berfungsi penting pada refleks mata, tonus otot,
serta fungsi posisi atau kedudukan posisi tubuh. Kemudian yang keempat, ada otak kecil. Otak kecil berfungsi sebagai yang pertama mempunyai fungsi utama dalam koordinasi terhadap otot dan tonus otot. Yang kedua sebagai pusat keseimbangan dan posisi tubuh. Dan yang ketiga, mengkoordinasikan gerakan yang halus dan luas. Yang kelima, ada jembatan Farol. Jembatan Farol memiliki fungsi yang sangat vital bagi tubuh kita. Jembatan Farol bertanggung jawab dalam gerakan bola mata, ekspresi wajah, mengatur ritme pernafasan, dan pola tidur. Kemudian yang keenam, ada medula oblongata. Medula oblongata merupakan lanjutan dari otak yang menghubungkan antara otak dan sumsum tulang belakang, yang berfungsi untuk yang pertama mengantarkan impuls yang datang dari sumsum tulang belakang, dalam hal ini medula spinalis, untuk menuju ke otak sebagai pusat keseimbangan. Kemudian yang kedua, mengkoordinasikan dan mengendalikan gerakan otot dengan baik. Dan yang ketiga, mengantarkan impuls dari otot kiri dan otot kanan. Sekarang kita masuk pada sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang pada manusia merupakan lanjutan dari medula oblongata dan terdapat di rongga tulang belakang. Sumsum tulang belakang sendiri mempunyai fungsi yang pertama sebagai pengatur gerak refleks, dan yang kedua sebagai transmisi pemasukan rangsangan antara perifer dan otak. Nah, berdasarkan struktur, sumsum tulang belakang terdiri dari saraf spinal, bagian dalam, bagian tepi, kanal pusat, sayap dorsal, sayap ventral, badan sel neuron sensorik, akson neuron sensorik, badan sel neuron motorik, dan akson neuron motorik. Sekarang kita masuk pada sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi berdasarkan tempat terdiri dari 12 pasang saraf kranial dan 31 pasang saraf spinal. Saraf kranial berasal dari otak dan saraf spinal berasal dari sumsum tulang belakang. Sistem saraf tepi yang terdapat pada manusia berdasarkan tempat terdiri dari 12 pasang saraf kranial yang terdapat di otak dan 31 pasang saraf spinal yang terdapat di sumsum tulang belakang, di mana terdiri dari 8 pasang saraf leher, 12 pasang saraf punggung, 5 pasang saraf pinggang, 8 pasang saraf pinggul, dan 1 pasang saraf ekor. Untuk sistem saraf tepi yang terdapat di otak terdiri dari saraf olfaktori, saraf optik, saraf troklear, saraf trigeminal, saraf abdusen, saraf fasial, saraf vestibulokoklea, saraf glosofaringeal, saraf vagus, saraf aksesoris, saraf hipoglosal, dan saraf okulomotor. Kemudian kita masuk pada sistem saraf tepi berdasarkan fungsi. Nah, pada manusia, sistem saraf tepi berdasarkan fungsi terdiri dari sistem saraf somatik dan sistem saraf otonom. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, sistem saraf somatik. Sistem saraf somatik mengontrol semua hal yang kita sadari dan secara sadar mempengaruhi respon tubuh seperti menggerakkan tangan, menggerakkan kaki, dan bagian tubuh lainnya. Nah, berdasarkan arah impuls, saraf somatik terdiri dari saraf aferen, di mana saraf ini
berfungsi menerima rangsangan dari reseptor untuk diteruskan ke sistem saraf pusat, dan ada saraf eferen yang berfungsi menerima rangsangan dari sistem saraf pusat dan nantinya akan diteruskan ke efektor, dalam hal ini otot dan kelenjar-kelenjar. Yang kedua, ada sistem saraf otonom. Sistem saraf otonom bertindak sebagian besar secara tidak sadar dan mengatur fungsi tubuh seperti detak jantung, pencernaan, laju pernafasan, respon pupil, dan gairah seksual. Untuk sistem saraf ini terdiri dari saraf simpatik yang berfungsi mempercepat kerja organ, seperti contoh, mempercepat detak jantung. Yang kedua, ada saraf parasimpatik yang berfungsi memperlambat kerja organ, seperti contoh, memperlambat detak jantung. Dan perlu kalian ketahui, kedua saraf ini bekerja secara berlawanan. Sekarang kita masuk pada penghantaran impuls. Penghantaran impuls terjadi melalui dua cara, yaitu melalui neuron dan melalui sinapsis. Yang pertama, penghantaran impuls melalui neuron. Penghantaran impuls melalui neuron terjadi karena adanya perbedaan muatan listrik antara bagian luar sel dan bagian dalam sel. Pada bagian luar membran serabut saraf akan bermuatan listrik positif dan bagian dalam membran serabut saraf akan bermuatan listrik negatif pada saat beristirahat, dan keadaan ini disebut sebagai polarisasi. Kemudian, pada bagian luar membran serabut saraf akan bermuatan listrik negatif dan bagian dalam membran serabut saraf akan bermuatan listrik positif pada saat menerima rangsangan, dan keadaan ini disebut sebagai depolarisasi. Untuk pengantaran impuls nantinya akan diteruskan ke neuron dan diolah di otak dan sumsum tulang belakang, dan akan diteruskan kembali oleh neuron motorik ke efektor sehingga terjadi sebuah respon atau sebuah gerakan. Yang kedua, pengantaran impuls melalui sinapsis. Jadi, pengantaran impuls melalui sinapsis diawali dari impuls berjalan pada sel saraf sampai di bongkol sinapsis. Kemudian, gelembung sinapsis yang berisi neurotransmitter akan bergerak ke membran prasinapsis sehingga neurotransmitter akan menabrak membran prasinapsis. Kemudian, gelembung sinapsis akan pecah sehingga neurotransmitter keluar ke celah sinapsis. Kemudian neurotransmitter akan berjalan menuju ke membran postsinapsis dan menempel pada reseptor di membran postsinapsis, sehingga impuls akan disampaikan ke sel saraf selanjutnya melalui dendrit. Sekarang kita masuk pada bentuk gerak. Gerak merupakan pola koordinasi yang sederhana untuk menjelaskan hentakan impuls oleh saraf. Berdasarkan bentuk, gerak dibedakan menjadi dua, yaitu ada gerak sadar, yaitu gerak yang terjadi akibat disengaja atau disadari, seperti contoh saat kita sedang memasak, berjalan, berlari, dan menyapu. Kemudian yang kedua ada gerak refleks, yaitu gerak yang tidak disengaja atau tidak disadari, seperti contoh mengangkat kaki saat kita menginjak benda yang tajam. Nah, perlu kalian ketahui, pada gerak refleks, impuls tidak melalui pengelolaan sistem saraf pusat, dan pada gerak refleks juga terdapat dua macam konektor, yaitu konektor yang terdapat di otak dan konektor yang terdapat di susunan sumsum tulang belakang. Sekarang kita masuk pada mekanisme gerak. Bagaimana mekanisme gerak sadar terjadi? Jadi, mekanisme gerak sadar diawali dari sebuah rangsangan yang diterima oleh reseptor, dalam hal ini alat indera. Kemudian, rangsangan ini akan diteruskan oleh saraf sensorik hingga menuju ke otak atau sistem saraf pusat. Kemudian, rangsangan akan diolah di otak
dan diteruskan kembali lewat saraf motorik hingga menuju ke efektor, dalam hal ini otot, bahkan pun kelenjar-kelenjar. Untuk mekanisme lebih jelasnya, bisa dilihat pada bagan berikut ini. Kemudian, kita masuk pada mekanisme gerak refleks. Bagaimana mekanisme gerak refleks bisa terjadi? Jadi, mekanisme gerak refleks hampir sama dengan mekanisme gerak sadar, yang diawali dari sebuah rangsangan yang diterima oleh reseptor, sehingga rangsangan ini kemudian diteruskan oleh saraf sensorik hingga menuju ke otak dan disampaikan ke sumsum tulang belakang. Setelah itu, rangsangan ini kemudian diteruskan kembali melalui saraf motorik hingga menuju ke efektor, dalam hal ini otot, bahkan pun kelenjar-kelenjar. Untuk mekanisme lebih jelasnya, bisa dilihat pada bagan berikut ini. Kemudian, kita masuk pada gangguan di sistem saraf. Apa saja gangguan pada sistem saraf? Yang pertama ada neuritis. Neuritis terjadi karena adanya peradangan saraf akibat pengaruh fisik yang terlalu berlebihan, seperti pukulan pada titik-titik saraf. Yang kedua ada amnesia, di mana gangguan ini terjadi karena ketidakmampuan penderita untuk mengenali kejadian atau mengingat apa yang terjadi dalam satu periode tertentu di masa lampau akibat cedera otak. Dan yang ketiga ada stroke, di mana gangguan ini terjadi karena adanya kerusakan otak yang terjadi akibat pecahnya pembuluh darah di otak. Kemudian yang keempat ada meningitis, di mana gangguan ini terjadi karena adanya gangguan saraf karena meninges atau membran pelindung otak yang mengalami peradangan. Kemudian yang kelima ada poliomyelitis. Gangguan ini terjadi karena disebabkan oleh infeksi virus yang menyerang neuron motor, dalam hal ini sistem saraf pusat. Kemudian yang terakhir ada epilepsi, di mana gangguan ini terjadi karena adanya gangguan penghantaran impuls listrik pada sel-sel saraf, sehingga penderita mengalami kejang-kejang. Sekian dulu video kali ini, semoga video ini bermanfaat dan dapat memotivasi kita dalam proses pembelajaran. Terima kasih.